Kasus penggelapan aset tanah yang menimpa keluarga Nirina Zubir memang masih menjadi perbincangan panas. Berikut 5 faktanya. Fakta pertama, almarhumah Ibunda Nirina Zubir mempekerjakan asisten rumah tangganya Riri Khasmita yang kini menjadi tersangka sejak 2009. Ibarat kata, sang ibunda telah menyelamatkan hidup Riri dan suaminya yang saat itu tak diterima oleh keluarga tirinya. Dia telah menjadi salah satu orang yang terdekat di keluarga kami waktu itu. Kita kasih dia kesempatan dan ternyata inilah yang terjadi. Betapa kami menerima dia berada di rumah kami karena dia memang berlatar belakang D4. Walaupun keluarga tirinya tidak menerima, ibu saya tetap menampung dia untuk tetap menerima dia, memberikan dia kesempatan, memberikan kehidupan baik buat dia dan suaminya. Ya kita juga sekeluarga deh, bukan hanya ibu saya, kita sekeluarga tuh nggak pernah ada pikiran buruk sedikit pun gitu loh. Kepikiran untuk ada orang lain mau jahat kita seperti itunya juga nggak pernah kan. Jadi ya udah dengan dia bilang bahwa dia bisa bantu untuk mengadakan surat tanah itu tadi lagi, ya udah ibu saya nggak ragu-ragu, ya minta bantuan sama dia. Dia tuh sudah bersama kami dari tahun 2009. Jadi saya sudah tahu dia sangat bermulut manis, dia sangat pintar sekali masuk ke hati ibu saya gitu. Jadi dengan segala ucapan manisnya yang dia bilang bahwa dia punya teman yang bisa membantu untuk mengurus surat-surat segala macam. Lalu pada 2017, Riri yang mulai dipercaya sebagai salah satu orang terdekat almarhumah Ibunda Nirina pun dimintai tolong untuk mengurus dokumen tanah milik keluarga Nirina yang dikira hilang saat itu. Bukan tanpa alasan, almarhum Ibunda Nirina minta tolong karena sudah dalam usia sepuh dan mudah lupa. Kendati demikian, bak pepatah air susu dibalas air tuba. Kepercayaan dan kebaikan keluarga Nirina justru dikhianati. Riri justru menipu almarhumah Ibunda Nirina hingga akhir hayatnya. Jadi memang kondisi ibu saya waktu beliau minta tolong untuk disuruh minta tolong urusin suratnya, itu memang usia mama saya tuh udah pada usia yang ada lupanya, terus memang ya udah usia, masih ada sakit di hati saya karena di sini urusannya adalah orang terdekat gitu kan, terdekat dari ibu saya, orang terdekat gitu kan, terdekat dari ibu saya. Fakta kedua, Riri menggelapkan aset tanah milik keluarga Nirina untuk jadi modal usaha hingga hidup berfoya-foya. Tak tanggung-tanggung, nominal kerugian yang kini ditanggung oleh keluarga Nirina Zubir mencapai angka fantastis, yaitu 17 miliar rupiah. Sebenarnya saya tuh tahu sendiri lah teman-teman, saya tuh nggak pernah ngehumbar angka ya. Cuman ya ini ya boleh deh, nggak apa-apa saya ungkapin, tapi ini kurang lebihnya adalah 17 miliar yang di Jakarta. Di Jakarta. Ada lagi di Gunung Putri. Masih ada lagi. Tapi belum kita laporkan. Saya kesel karena ibu saya belum pernah menikmati uangnya sendiri, tapi yang menikmati orang lain. Dia beli mobil baru, dia jalan-jalan ke luar negeri, dia modalin adeknya kuliah di Malaysia dengan ya itu tadi, dengan uang yang diduga adalah hasil dari penjualan tanah dan segala usahanya dia gitu. Sosial medianya Riri ya, betapa dia itu foya-foyanya selama 2 tahun terakhir ini membiayai keluarganya ke Singapura, ke Palembang ya kalau nggak salah, kemana-mana itu. Tapi kalau nggak salah udah dihapus sih. Udah dihapus sih kalau nggak salah. First class all the way. Dalam penggelapan aset tanah milik keluarga Nirina Zubir, Riri dan suaminya dibantu oleh 3 notaris tanah. Pihak Nirina pun tak habis pikir, mengapa notaris tanah yang harusnya melayani masyarakat justru bersekutu dengan penipu.
Maka dari itu, tak heran jika Nirina menginginkan kasusnya diusut tuntas agar tak ada lagi oknum yang mengerti hukum namun menyalahgunakan kewenangannya. Dari hasil laporan tersebut kemudian didalami oleh penyidik, berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Ya. 3 orang pelaku yang kita amankan ini, ada 2 orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum. Kemudian 1 lagi tersangka adalah notaris, ya, notaris yang berhasil kita amankan. Jadi 3 tersangka sekarang ini. Ulangi, 5 tersangka yang sudah kita amankan, 3 yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 lagi yang masih dalam pendalaman sekarang ini, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh properti yang kami permasalahkan itu terletak di Jakarta Barat. Ya. Jadi karena Farida itu tidak punya kuasa untuk menghandle Jakarta Barat, jadi dia kerjasamalah dengan 2 orang PPAT yang berlokasi di Jakarta Barat itu. Nah, yang kita ketahui, ternyata waktu dia minta tolong ini, dia menggunakan kenalannya notaris tadi, PPAT atas nama Farida dari wilayah Tangerang itu, dan juga 2 orang lainnya yang menjadi bantuan dari Farida itu. Saya pengen sekali kasus ini dikawal dikarenakan ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang mengerti hukum tapi menyalahgunakan wewenangnya mereka gitu loh. Adalah notaris di sini yang menurut PPAT, menurut saya di sini adalah menyalahgunakan kewenangannya mereka gitu loh. Fakta ketiga, keluarga Nirina Zubir baru mengetahui penggelapan aset tanah yang dilakukan Riri pada bulan Juni 2021. Dengan emosi tertahan, Nirina pun menjabarkan kronologi peristiwa penipuan yang menimpa keluarganya itu. Berawal dari catatan kecil sang ibunda yang ditemukan di bawah bantal, terungkaplah semua borok sang asisten rumah tangga selama ini. Awal mulanya adalah ibu saya ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang, surat-surat tanahnya, sehingga dia minta tolonglah sama ART-nya yang memang sudah bekerja sama dari tahun 2009 untuk dibantukan diurus suratnya. Tapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah dia diam-diam menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu dengan namanya pribadi atas nama Riri Kasnita, anak dari Ibu Nur Hasnisah dari Bukit Tinggi, bersama suaminya yang namanya adalah Edrianto. Ada ke-6 surat itu diam-diam ditukar namanya jadi nama mereka gitu. Terus ada sebagian diagunkan ke bank dan sebagian lagi dia jual. Yang saya kesal, maaf ya kalau agak emosional ya gitu, karena ibu saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan berat buat saya karena saya tahu ibu saya itu meninggal tidak tenang. Karena saya punya not ditulis sama ibu saya, kalau ibu saya tuh ditulis uang aku ada tapi pada kemana ya gitu. Terus surat-surat kok belum kelar-kelar ya, minta tolong sama Riri, kok belum kelar-kelar gitu. Fakta keempat, Nirina Zubir tak kuasa menahan emosi saat Riri yang kini berstatus tersangka masih berani menatap sinis mata Nirina ketika keduanya bertemu di Polda Metro Jaya 18 November lalu. Dengan tangis terisak, Nirina pun meluapkan seluruh kekecewaannya pada Riri yang selama ini telah ia percayai. Kekecewaan dan kesedihan mendalam pun seolah terpancar dari mata Nirina yang berurai air mata saat mengingat kebaikan yang dilakukan almarhum ibunya untuk Riri. Sebentar ya, saya juga harus menata emosi saya karena ini adalah pertemuan pertama saya setelah
setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan. Ya, saudara Riri, yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia, dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Fakta kelima, seolah tak menyadari kesalahannya, setelah resmi menjadi tersangka, pihak Riri justru melaporkan balik keluarga Nirina. Sang mantan asisten rumah tangga itu menuding keluarga Nirina telah melakukan penyekapan pada Riri dan suami saat mempertanyakan tentang kejelasan aset tanahnya. Kami dituduh melakukan penyekapan terhadap Riri Kasmita dan suaminya. Padahal kami juga punya bukti merupakan video, foto bahwa itu nggak ada penyekapan gitu. Namanya juga orang berusaha kali ya gitu. Orang-orang sudah menjadi tersangka mencari cara untuk bagaimana caranya fight back dan menyerang balik. Ya kalau kita sih ya udah kita jalankan sesuai apa yang sekarang kita prosedurnya. Kalau ada sekarang kita lagi diserang balik, kita hadapi dan kita buktikan bahwa kita nggak ada melakukan seperti yang dikatakan dia gitu. Pihak kepolisian juga tadi juga sudah sama-sama melihat buktinya segala macam gitu. Jadi makanya kami di sini juga berterima kasih sekali karena benar-benar dari pihak kepolisian juga sangat membantu, sangat mengawal juga, jadi perhatian juga karena kembali lagi saya rasakan saya bukan satu-satunya orang yang mengalami kasus ini, tapi mungkin kenapa saya juga harus kena ya mungkin bisa jadi perwakilan buat yang lain juga dan untuk jadi pembelajaran juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.